Film legenda Kelam Malin Kundang sudah dirilis dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah review no spoilernya dari Moviespedia. Malu lihat emak yang kotor hina dari kampung. Opening film dibuka dengan hook adegan yang tanpa basa-basi langsung menjelaskan alasan dibalik hilang ingatannya karakter Alif yang diperankan Rio Dewanto. Dan karena itu, adegan pembuka yang singkat ini mengundang rasa penasaran penonton untuk mencari tahu bagaimana karakter Alif memulihkan kembali ingatannya. Untuk karakter yang dilibatkan dalam film kali ini bisa dibilang masih terpusat pada konflik dibalik hubungan antara Alif dan istrinya Nadine yang sejak awal penuh kejanggalan dan rasa curiga. Selain itu, ada juga sosok misterius yang tiba-tiba muncul lalu mengaku sebagai ibunya. Untuk karakter anak Alif di film ini meskipun kurang terlalu mendapatkan porsi yang besar dalam cerita, namun sebenarnya secara peran cukup signifikan karena secara nggak langsung turut membantu Alif membongkar misteri yang ada di masa lalunya. Untuk karakter ibu Alif sesungguhnya perlahan tapi pasti pada akhirnya mulai terbongkar di menjelang akhir dari pertengahan filmnya, sehingga turut membuat penonton harus bersabar untuk mendapatkan kejelasan di balik misteri masa lalu Alif. Sementara itu, sebenarnya ada satu karakter lagi yang sekilas terlihat biasa aja tetapi ternyata menyimpan sedikit kejutan karena turut menjadi alasan di balik janggalnya hubungan rumah tangga Alif. Dari sisi cerita, film ini sebenarnya mengusung premis yang sederhana, yaitu bagaimana jika suatu saat ada seorang anak yang kehilangan sejumlah ingatan masa lalu, namun ironisnya semakin dia mencari kepingan-kepingan ingatan yang hilang tersebut justru menemui banyak hambatan termasuk membuka luka lama psikologis yang kemudian menjadi penyesalannya. Meskipun secara premis mungkin terlihat sederhana, namun karena diceritakan dengan alur cerita yang maju mundur lalu diikuti dengan sederet misteri yang perlahan-lahan diungkap melalui sejumlah petunjuk kecil, maka secara nggak langsung penonton nggak mudah untuk menebak ending dari ceritanya, melainkan justru diajak untuk menjahit imajinasi sendiri soal plot cerita yang menjadi jawaban dari filmnya. Soal apakah film ini ada keterkaitan dengan cerita rakyat Malin Kundang? Well, bisa aja sih terkait jika dilihat dari perspektif hubungan antara ibu dan anak yang menjadikan rasa malu untuk menerima keadaan sebagai inti dari konflik ceritanya. Meskipun demikian, jika kita lihat dari perspektif apakah si anak tiba-tiba dikutuk menjadi batu, well, elemen batu sih memang ada di dalam film ini, tetapi mungkin lebih digunakan bukan sebagai kutukan, melainkan simbol dari ungkapan perasaan yang sudah lama mati soal masa lalu. Kalau kita ngomongin soal deretan catatan dalam film ini mungkin gak terlalu banyak, hanya saja ada beberapa bahasa lokal Padang terutama di opening saat Alif bertemu dengan ibu gadungannya yang mungkin belum terbaca subtitlenya dengan baik. Selain itu, film drama misteri yang dibumbui jumpscare ini entah mengapa ya seperti agak nanggung di bagian endingnya. Ya, tapi balik lagi ya teman-teman, namanya juga film ini kan ditulis serta diedit oleh Om Joko Anwar, so seperti biasa filmnya ini nggak bisa ditonton cuma sekali karena di ending dari filmnya ditutup secara menggantung dan ada beberapa detail dari filmnya yang mengundang banyak easter egg yang misterius. So, apakah film ini membingungkan? Well, mungkin ya kalau kalian tipe yang suka nonton film itu sambil mainan HP mungkin akan terkesan membingungkan. Tapi kalau kalian itu tipe penonton yang fokus, maka setelah keluar dari bioskop akan mendapatkan sejumlah penjelasan logis di balik kesan mistis yang ternyata bagian dari trauma psikis ini. Dari skala 1 sampai 100, maka film ini gua nilai 70.